Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menceritakan kembali gambar berseri. Yang kedua, menuliskan aturan sebelum makan. Dan yang ketiga, penjumlahan bilangan ribuan. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Ayo kita belajar bersama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Lalu ada dua gambar lagi, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Perhatikan baik-baik gambar tersebut. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Misalnya, pada gambar yang pertama, Edo, Udin, dan Beni asik bermain pasir bersama. Mereka mencari cacing yang digunakan untuk memancing. Mereka sangat bersenang-senang. Nah, saat jam makan siang tiba, Edo langsung mengambil makanan. Ia tidak mencuci tangan seperti yang dilakukan Udin dan Beni. Mereka makan siang bersama dengan lahap. Mereka tidak merasa khawatir sedikit pun. Di gambar yang keempat, akhirnya setelah beberapa saat, Edo pun merasakan sakit perut dan harus dirawat di ruang inap. Itulah akibatnya jika makan tanpa mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tuliskan pada tempat yang tersedia. Iya, benar sekali. Edo tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, sekarang ayo bercerita aturan sebelum makan. Perhatikan gambar berikut ini dengan saksama. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya.
Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu ya. Sebelum makan biasanya saya mencuci tangan, lalu berdoa sebelum makan. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut ini dengan saksama. Lihatlah ada sapi perah yang sedang makan rumput. Nah, sapi yang sudah siap kemudian akan diambil susunya oleh pemerah sapi. Susu yang sudah diambil kemudian dibawa ke pabrik untuk dikemas dengan baik. Setelah dikemas dengan baik, susu siap disebarkan. Ada susu UHT dan ada juga susu bubuk. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak dalam sebuah perusahaan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak per bulan. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak per bulan. Perusahaan C 4.800 kotak per bulan. Perusahaan D 3.250 kotak. Dan perusahaan E 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Jawabannya perusahaan yang C. Yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit? Jawabannya adalah perusahaan A. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 4.450 kotak. Nah, sekarang coba kalian selesaikan soal-soal berikut ini. Yang pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 1.200 ditambah 3.000. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan
sama dengan 2. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga perusahaan A ditambah perusahaan B menghasilkan 4.200 kotak. Yang kedua, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Perusahaan B 3.000 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 3.000 ditambah 2.200 sama seperti yang pertama. Hasilnya yaitu 5.200 kotak. Nah, untuk nomor selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa mempraktikkan berdoa sebelum dan sudah makan saat di rumah. Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.